Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Yang alhamdulillah dengan nikmat Allah tersebut kita masih dapat hari ini bersama-sama melaksanakan sholat jamaah di masjid yang tercinta ini. Mudah-mudahan segala yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai ceramah singkat ini, kita beramal sekali dengan amalan yang pernah saya sebutkan dulu kepada Bapak Ibu setelah selesai sholat subuh. Bu, Bapak sama ibu. Subhanallahil azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahil azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallahil azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma hadini min 'indika wa anfiq 'alayya min fadlika wansur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika. Allahumma hadini min 'indika wa anfiq 'alayya min fadlika wansur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika. Allahumma hadini min 'indika wa anfiq 'alayya min fadlika wansur 'alayya min rahmatika wa anzil 'alayya min barakatika ya arhamar rahimin. Selesai dulu. Masih hafal minggu? Udah hafal? Udah hafal Pak? Fotokopi ini udah hafal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah berada di akhir Ramadan. Artinya Ibu, akhirnya masih ada beberapa hari lagi, lebih kurang 4 hari lagi. Kita lebih kurang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya kalau di akhir-akhir Ramadan ini kita mulailah sibuk. Kita mulai disibukkan dengan beberapa hal. Kalau ibu-ibu di rumah mulai sibuk membuat kue, Ibu. Udah siap kue, Ibu? Pulang kali segala macam, Ibu. Alhamdulillah. Sibuk mengurus rumah, membersihkan rumah. Ya kan, Bu? Sibuk mengganti gorden, benar right? Bapak-bapak juga sibuk. Karena bakal rayon kasih THR segala macam. Alhamdulillah Ibu, kesibukan itu untuk menambah semarahnya hari raya Idul Fitri tak masalah, bahkan sunnah.
selama dilaksanakan pula. Janganlah pula gara-gara itu kalau orang mengerti gorden pasal riba, nah itu salah. Jangan gara-gara sibuknya orang tinggal ibadah, salah itu. Nah, ya. Untuk menyemarakan hari raya Idul Fitri, karena di hari raya itu pakaian ibu, pakaian papa yang paling cantik pakai ke masjid. Jangan waktu hendak ke pesta saja dipakai. Mana mukena ibu yang paling bagus, yang paling indah, mana punya uang yang paling mahal, pakai. Jangan disimpan dulu, giliran hendak pergi ke tempat pesta baru dipakai. Nah, jangan. Mana peci yang paling terbaru, mana baju yang paling terbaru, mana sarung yang paling terbaru, yang paling terindah pakai. Untuk menghadap menyembah Allah sambil menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, anugerahmu nikmati ya Allah. Dan hari ini anugerahmu ya Allah akan kupersembahkan di hadapan sebagai rasa syukur. Begitu ibu. Kue namanya yang paling paten, nikmati hari itu. Jangan kita mendagang tahu, oh kasih yang paling paten. Kita di rumah, kue adalah kosong-kosongan. Mana kue yang paling paten pagi itu nikmati dulu bersama keluarga. Mana yang paling mahal, mana yang paling indah, nikmati dulu bersama keluarga. Ya kan? Dan kadang sangat bersama. Kita datang tamu baru disidangkan yang paling paten di rumah. Boleh. Jadi nikmati bersama keluarga. Oke, ibu tidak salah selama dia untuk niat ibadah menyemarakan Allah. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada dua kesibukan lagi yang paling penting. Yang pertama, kalau sudah di akhir Ramadan bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada malam-malam yang terindah, malam-malam yang paling barokah, malam-malam yang tak bisa digambarkan oleh orang yang menemuinya sendiri pak. Sulit dia menggambarkan seindah malam dan seberkah malam-malam. Malam apa bapak ibu? Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu ibu? Tak ada yang bisa menentukan pasti kapan dia turun. Karena di hari turun di bulan Ramadan, bisa 1 Ramadan, bisa 30 Ramadan. Tapi Rasulullah SAW kalau sudah di malam-malam terakhir, 10 terakhir, dikotakkanlah ikatan sarung untuk menanti datangnya Lailatul Qadar. Artinya dikhususkan dari 30 malam itu 10 malam yang terakhir. Dan itu bapak ibu yang dimuliakan Allah, tak ada yang pasti tahu. Kalau pasti tahu, pakai ya kan itu mulai turun. Dan dikhususkan lagi malam-malam yang ganjil dari 10 malam terakhir itu. Masih ada malam ganjil itu. Tapi di hari malam itu ada malam 57 ganjil, bisa juga 28, bisa juga 29 ya, bisa juga 30 kalau kita 30, ya kan. Jadi kalau sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang ulama, fuqaha segala macam orang itu pada sudah di akhir Ramadan itu itikaf ya Pak di masjid, itikaf beramal. Dia pulang itikaf ibu-ibu karena katanya harus cerita kalau nanti malam Lailatul Qadar turun air buku pokok kayu sujud-sujud semua. Ya pun pergi dia ke pantai ya kan buat sampah. Jadi akan kawannya mungkin Lailatul Qadar tidak orang tu. Bagi kita bangun pokoknya bu tas sujud air kandas kalau saya tak Lailatul Qadar turun gitu. Kita tengok jalannya saja. Tak begitu bapak yang Allah beribadah kita. Walaupun kita tidak dapat menikmatinya langsung, tapi barokah dari turunnya Lailatul Qadar pasti akan kita nikmati. Khairun min alfi syahrin, malam itu beribadah lebih baik dari beribadah dari 80 tahun atau 1000 bulan. Luar biasa malam. Itulah salah satu kelebihan ibu bapak yang dimuliakan Allah, salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad, kepada kita semua, ada satu malam yang paling barokah, dan itu kelebihan hanya pada bulan suci Ramadan. Makanya sangat penting kita menikmatinya. Beribadah kita bapak yang dimuliakan Allah. Maka yang bilang tadi, sesibuk apapun ibu-ibu di rumah mengurus rumah, kalau malam-malam yang terakhir begini, hiasi juga lah dengan bermacam-macam ibadah. Ini kesibukan yang kedua yang memang harus dan mesti kita laksanakan.
Nah, kesibukan yang ketiga, ada kesibukan yang ketiga yaitu membayar zakat fitrah. Yuk. Bu, berapa Bapak? 27 kilo ya kan? Hah? Tak mampu. Nah, 2 kilo tujuan aja. Itulah batas minimal. Oh, aku mau tak berzakat ini berapa? 270 kilo. Paten. Tak ada. Hanya 2 kilo tujuan aja. Minimal, batas minimal. Ya kan? Di batas minimal Pak. Ada juga yang berpendapat 2 kilo setengah, tapi pendapatnya agak sedikit, agak minim lah. Yang pastinya yang paling utama 2 kilo tujuan. Makanya jangan pas-pas sekali Bapak kalau menimbang Ibu. Ya kan? Jangan pas sekali. Kamu ibarat nanya uang pas 2 kilo tujuan, mana tadi dimang 2 kilo tujuan, kau setengah ambil, ambil lagi apa? Terlalu kotor, ya. Mumpuni tua lah lagi. Lebih kan tuh, lebih kan Pak dari 2 kilo tujuan tuh. Bintang setengah lagi lebih. Ya kan? Aku boras Bu, ragus. Bah, makan kami di rumah, si mojur punya tapi kok bisa aku makan di rumah? Belum. Dipertolakkan apa? Ramus. Kalau bisa, tidak bisa makan leh. Tapi jangan dibawa ke tanah kurma lah. Aku sebelumnya kurmanya, sekarang aku nak kurma jangan. Kenapa di zaman Rasul di tanah Arab makan utama orang kurma? Di Indonesia makanan utama kita boras, kita peterahkan kurma. Oh, tak bisa, tak jalan, salah. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah di Irian sana, orang berfitrah dengan sagu, mungkin bisa diterima. Kenapa? Karena makanan pokok orang itu sagu, makanan pokok. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi siapa saja yang diwajibkan bagi setiap orang, mulai dari sejak dia lahir sampai ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah masih ada yang diwajibkan. Makanya kata Rasulullah SAW, zakat fitrah itu termasuk sedekahul roksi, sedekah kepala. Berapa kepala kamu di rumah? 10 keluarga. Ada yang baru lahir tadi malam, wajib keluarkan. Nenekku jangankan puasa, bercakap pun tak kalau lagi. Masih ada nyawa masih wajib keluarkan zakat fitrah. Makanya kata Rasul, sedekahul roksi, sedekah kepala. Apa gunanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada 2 gunanya. Tuhuratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Guna zakat fitrah itu tuhuratan lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa dari apa? Minal lahwi war rafas. Dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ayah cuma lu puasa lagi, ya. Tantolok boleh puasa, baca ketunda payah, udah idan dia. Apa yang dibersihkan? Masuk yang kedua, tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada dasarnya zakat fitrah itu digunakan untuk 2 hal, tu'ratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Tidak sampai kepada Allah, tergantung puasa kita apabila tidak dibersihkan dengan zakat fitrah. Kepada siapa dia? Ada 8 golongan, 8 asal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak yang dimuliakan Allah, di sini kita ada pembangunan masjid. Ini menjadi permasalahan besar. Bolehkah zakat fitrah digunakan untuk pembangunan masjid? Menurut pendapat yang paling utama dan paling sahih, tidak boleh. Zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Lalu pembangunan masjid itu adalah infak dan sedekah. Kenapa? Karena zakat itu, apalagi zakat fitrah, sudah khusus ada penerimanya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil
diwajibkan Allah. Kepada siapa? Fakir, langsung orangnya. Siapa lagi? Miskin, langsung orangnya. Siapa lagi? Amilina alaiha, amin, langsung orangnya. Siapa lagi? Wal mu'allafatu qulubuhum, yang hatinya baru tertarik masuk dalam Islam, langsung orangnya. Wa fir riqab, siapa lagi? Orang yang berhutang, langsung orangnya. Hamba yang dimerdekakan, wafir riqab, hamba yang dimerdekakan, langsung orang. Wal gharimina, orang yang berhutang, langsung orang. Wa fi sabilillah, langsung orang. Wa fi sabil, langsung orang. Orang yang musafir, mana untuk masjidnya? Kemana untuk madrasah? Mana ada? Ada sebutkan. Dan khusus zakat fitrah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak sanggup memberikannya sebelum masuk Aidil Fitri, jangan coba-coba menjadikannya. Haram. Kenapa? Karena dia harus diberikan sebelum waktu Aidil Fitri tiba. Kalau tak sanggup malam itu mengasihkannya, menghabiskannya, jangan coba-coba jadi ambil. Tak usah. Daripada menjadi beban sama kita. Kenapa? Karena khusus zakat fitrah dia adalah tuhratan lis-shaim, tuhmatan lil masakin. Oh, aku ambil hasil pendapatan itu kubangunkan ke masjid, ya terserah, tak ada masalah. Bukan lagi cerita zakat fitrah itu udah milik kita ya Pak. Bapaknya ambil, apa anaknya? Milik dia yang sudah diterimanya. Kalau diinfakkan ke masjid boleh, tapi kalau dibuat langsung ini untuk masjidnya, oh tak bisa. Ya. Sudah ada 8 yang menunggu. Fitrah itu ada waktu yang ditentukan. Fardhu min Allah, ada ketentuan dari Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang berkata, Bapak terutama yang menerima zakat fitrah, kalaupun ada yang mengatakan boleh membangun masjid, boleh kepentingan umum, itu hanya pendapatnya agak sedikit. Gimana bilang? Sedikit yang didukung oleh para ulama. Yang paling sahih, yang paling absor, dia kembali kepada Al-Quran. Coba lagi pembagian-pembagiannya ya terserah. Tidak mesti seperdelapan. Nah ini tergantung menurut kita siapa yang lebih pantas. Misalnya ada kalau dua keluarga yang miskin, dua keluarga ini pantas mendapatkannya. Yang satu keluarga anaknya 8, yang satu keluarga anaknya 2. Kan tak mungkin kita kasih dengan bagian yang sama. Tak adil gitu. Kawan kita 8, ini 2, kita kasih 2 sama 8. Sekali memasak tidak cukup. Maka disesuaikan dengan berapa keluarga. Nah itu memang harus jadi juga lah. Makanya ambil itu harus jadi. Kalau kami dulu Bapak mengambil di Medan itu saya pernah menjadi ahli zakat. Itu uang apa itu kami curah semua itu. Tengah semua curah. Udah. Baru dia ditimbang. Baru hitung berapa keluarga. 50 keluarga. Kalau tidak kasih ya. Keluarga sekolah berapa orang? 4, kasih dia 4 bungkus. Keluarga sekolah berapa? 3, kasih dia 3. Kalau ada main lagi kasih 4. Udah, baru dihitung nanti berapa bungkus yang sudah dikasih. Misalnya 100 bungkus, timbang semua, dibagi 100. Sehingga setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Itu yang termasuk seperdelapan. Musuh mesti seperdelapan. Kalau 8 ya, kalau 8. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 8 termasuk sabilillah. Sabilillah ini tetap jadi perbincangan. Ada yang mengatakan baru-baru ini YouTube katanya termasuk guru-guru agama, penyiar-penyiar agama itu tidak termasuk sabilillah. Sebenarnya sabilillah itu adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Allah. Maka kata ulama Syafi'iyah, walaupun dia orang kaya, kalau dia sabilillah, walaupun dia orang kaya, kalau dia ambil, walaupun dia orang kaya, kalau dia rikob, walaupun dia orang kaya, kalau dia berhutang, dia boleh menerimanya.
Kenapa? Karena berjuang itu bukan nasib orang. Berjuang di jalan Allah itu bukan hanya orang. Nah, yang Allah, setiap orang yang mendirikan kalimat tauhid, memperjuangkan kebenaran agama, itu adalah seorang mujahid. Jangan salah, ya kan? Asalkan ini wajib jihad harus semangat senjata ya Pak. Tidak, setiap dia meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mengajak orang untuk melakukan kebaikan, menyembah Allah, dia sudah termasuk sabilillah. Begitu pendapat ulama yang terbuat dari golongan sabilillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita sibukkan, berilah zakat fitrah, keluarkanlah zakat fitrah, ya kan? Dari hal yang halal, dari harta yang halal, gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah dan lewat Al-Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira pembahasan tentang zakat fitrah ini kalau dari perdalam masih dalam, tapi ini sudah cukup karena sudah biasa kita kerjakan. Hanya beberapa hal tadi seperti untuk pembangunan masjid, kalaupun ada yang berpendapat boleh, dari pendapat itu sangat ringan kalau dibanding pendapat yang lebih absah, sesuai dengan apa yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, dan begitu menurut pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang terkuat sesuai dengan hadis Rasulullah. Berikanlah dia kepada orang yang berhak menerimanya. Boleh dengan duit, boleh Bapak. Kenapa? Karena dengan duit tadi mudah ambil boras. Boleh dengan duit. Itu pendapat ulama yang terkuat. Boleh dengan duit. Tapi sebaik-baiknya dengan boras. Ada perbandingan lagi. Di rumah misalnya orang yang miskin tadi, di rumah hanya udah ada 30 zakat fitrah. Tapi dia kurang duit untuk belanja hari itu membeli ikan. Tak mungkin dijual gini, ini akan menimbulkan fitnah. Sebenarnya kok dijualnya udah milik dia sah, tapi akan menimbulkan fitnah. Orang lain dijual zakat fitrah, ya kan? Makanya harus dibalik juga dengan duit. Nah, jadi betul-betul dia dapat menikmati hari raya itu dengan seindah mungkin. Kenapa? Karena tujuan zakat fitrah ini bagaimana orang bisa menikmati hari raya gembira di hari itu. Walaupun orang susah, walaupun orang miskin, dia gembira hari itu. Apa pikir lagi, aku beli ikan kang, aku beli boras, aku beli cabai, aku beli gula, aku beli gas, tak pikir lagi. Dia merasa betul-betul hari raya itu hari yang paling bahagia. Nah, jadi boleh itu, makanya boleh dengan duit. Sama dengan fidyah tadi. Macam mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikasih dia boras, nah fidyah itu sama saja. Karena ngasih makan. Tapi dia tuntut orang miskin, berilah makan orang miskin. Kan baru makan, puas tadi makan. Nah itu tadi yang mengulas tadi. Boleh, boleh dengan duit. Bayangkan saja. Nasi kalau pakai ikan sepotong 10.000, ya kan? Kalau dapat yang pula pakai ayam lagi, pakai ikan nolan bisa 12.000, bisa 15.000. Makanya zakat fitrah itu relatif. Nah, anda kasih makan lah. Hari ini misalnya ada yang gitu kasih dia 20.000 zakat fitrah. Apa? Ambil. Apa namanya? Fidyah. Besok kalau memang 10 kemampuan kita kasih 10. Kenapa? Itu batas minimal. Masih bisa membeli kasih sebungkus. Ini dipatokkan 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Memang begitulah minimal gaya zakat fitrah tadi. Tapi kalau bapak mampu, aku tidak ada yang tambah. Anda 20.000 apa ini? Kenapa? Anda kasih dia makan senangnya. Anda aku kasih dia telur ayam. Hari ini ada banyak itu. Aku tidak mengasih dia makan ikan yang paling paten. Anda aku dia mengasih telur ayam. Nah, kasih 25.000. Besok ini hari ini pas-pas deh, pas minimal hanya telur yang bisa kasih 10.000. Tapi ada batasnya ya, ada batas. Tapi dia tentu orang miskin makan 1.000 bisa. Nah jadi karena ini pun harus kita berdalam macam mana sebenarnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kurasa ini yang bisa diterangkan pagi ini, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4 kali sudah pertemuan di sini, 3 kali Bapak dan Bapak juga aku di sini melaksanakan sholat Jumat
Sudah lama juga ya kan, mungkin di sana sini bahwa ibu ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf itu dapat dimaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ucapkan selamat Lebaran. Mudah-mudahan hendaknya Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan suci Ramadan ini sampai kita dapat menikmati Ramadan, dapat menikmati hari raya Idul Fitri, sehat, panjang umur, bahagia, ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti keluar dari bulan Ramadan ini hilang dari segala dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Karena setiap orang yang berpuasa, kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, mereka telah melaksanakan bulan suci Ramadan berpuasa pada bulan itu, dan mereka telah keluar pada hari raya. Saksikanlah wahai malaikatku, mereka telah suci, telah hilang segala dosanya sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun ceritanya, sempatkan datang Idul Fitri. Datang Idul Fitri ini sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Datanglah dari itu, walaupun tak puasa, suruh dia datang Idul Fitri. Kalau bisa pula kata Rasul, datang dari jalan yang satu, pulang dari jalan yang lain. Kalau bisa dari jalan-jalan. Yang penting datang sholat Idul Fitri, dengarkan khutbahnya Bapak Ibu, dengarkan khutbahnya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang tak bisa sholat, perempuan-perempuan yang berhalangan, ini Rasul datang kamu, jangan kamu ikut sholat, tapi dengarkan khutbah. Jangan ketika khutbah ibu bercakap, bapak bercakap, ya kan? Kamu pernah khutbahnya, orang khutbah ya, tapi orang pernah ke enggak 20 menit. Kenapa? Karena orang ini berhari raya, pernah bersebab apa, pernah ya kan? Yang itu akan 2 jam kali situ, lebih sedikit sampai lagi 4 jam. Makanya aku Bapak Ibu yang berada dalam setiap Idul Fitri, yang kulewat di masjid lalu pulang, masih tetap lagi waktu. Tak boleh sebenarnya lama-lama. Kalau ada ceramah, lama-lama bantu ceramah. Tapi kalau khutbah tidak boleh. Apalagi Idul Fitri, ya kan? Dia tidak pulang, tidak bertemu dengan keluarga, tidak bermaaf-maafan. Idul Adha, dia nak mempersiapkan kurban segala macam. Ditokan 2 jam sana, cocok. Ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kepada Allah kita mengampun. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah.